berkat dan penyertaan Tuhan bagi keluarga Bapak Klenti dan Mama Anselmia, secara khusus untuk penyelenggaraan Tuhan bagi keduanya selama menjalani tanggung jawab sebagai guru pegawai negeri sipil. Sudah banyak tahun mereka berdua mengabdi menjadi pendidik dengan jatuh bangun kehidupan. Kalau bukan karena karya ilahi, tentu mereka berdua tidak mampu melewati tahun-tahun itu dengan baik hingga sampai saat ini. Karena itu, mari bersama Bapak Lenti dan Mama Anselmia kita bangkit berdiri dan memadahkan syukur kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh hidup kita melalui perayaan Misa Kudus. Bersamamu. Saudara-saudari, para imam konselebran, para suster, keluarga besar Maumere, Palue dan Voloviro yang saya kasih dalam Kristus. Selamat malam untuk kita semua. Manusia adalah makhluk pencari makna. Jika tidak dapat menemukan makna dalam hidup, manusia biasanya mudah sekali terjerembab dalam jurang putus asa. Kira-kira begitulah yang dikatakan seorang pemikir bernama Karen Armstrong ketika mendalami kehidupan manusia serta kompleksitasnya. Kita memang diciptakan untuk berada dalam dunia, dan dalam keberadaan itu kita dilengkapi otak dan rasa dan juga pikiran, agar dengan dua kelengkapan manusiawi ini kita bisa memaknai pengalaman hidup kita dan memberi makna bagi kehadiran kita dalam dunia. Saudara-saudari, kurang lebih 37 tahun Bapak Lenti dan 40 tahun bagi Mama Selmi sudah mengabdikan hidupnya menjadi pendidik di sekolah. Dalam tahun-tahun ini ada banyak pengalaman yang keduanya sudah alami. Keduanya dibentuk dan membentuk keberadaannya dengan setia terlibat sepanjang tahun-tahun penuh kenangan ini. Inilah bagian dari cara mereka berdua memaknai panggilan hidupnya. Karena itu, kita bersyukur untuk semua tahun-tahun yang berahmat ini. Kita juga bersama keluarga bersyukur untuk semua hal yang sudah dialami, dan marilah
sebelum kita melanjutkan Praneka Kristi ini, kita mengakui semua dosa dan kesalahan kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada Maria dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Terpuji Allah Maha Tinggi.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu setia dalam kehidupan kami umat kepunyaan-Mu. Engkau selalu menuntun kami melalui firman-Mu, serta menerima kurban kudus Ekaristi yang kami rayakan. Karena itu kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat dan rahmat yang Kau setia berikan kepada keluarga besar Bapak Valentinus Timbah dan Mama Ansel Mialute, secara khusus untuk masa purna bakti yang boleh Engkau anugerahkan kepada mereka berdua. Semoga Engkau memelihara keduanya dan seluruh keluarga besar, serta melimpahkan rahmat dan berkat kesehatan, semangat berkobar-kobar untuk melanjutkan kiprah mereka sebagai guru dalam kehidupan bagi anak-anak, cucu-cucu, serta siapa saja yang mereka temui. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Mazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari laut. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota permukiman tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka letih lesu. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia melepaskan mereka dari kesusahan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota permukiman. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, yang ditaklukkannya hati mereka dalam kesusahan. Mereka tersandung, tetapi tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia membawa mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan Ia mematahkan belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka dan karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka.
Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, meluputkan mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu
yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita hidup dalam dunia modern. Dunia serba mudah. Segala sesuatu mudah bagi kita. Kita punya smartphone, HP untuk bisa mengontak orang lain. Kita hampir di semua rumah punya rice cooker untuk memasak makanan, masak nasi. Kita juga punya mesin cuci untuk mencuci baju. Segala urusan mempelancar kehidupan manusia mudah saat ini. Akan tetapi saudara-saudari, kendati mengalami kemudahan dalam urusan-urusan yang positif, zaman modern juga memudahkan masuknya nilai-nilai negatif dalam kehidupan. Mau tidak mau. Materialisme misalnya adalah sebuah pandangan yang juga masuk dalam kehidupan akibat kemajuan zaman. Materialisme adalah konsep atau pandangan hidup yang menilai segala sesuatu baik atau buruk, sekaligus menilai keberadaan seseorang hanya bertumpu pada hal materi. Ketika kita punya segalanya, harta yang banyak, rumah atau mobil yang banyak, di situ baru kita dinilai hebat. Di situ baru kita dinilai berada. Keberadaan pandangan hidup serba materialis hadir dalam masyarakat dan merasuki kebudayaan kita, bahkan pribadi kita. Sadar atau tidak sadar, materialisme hadir seperti setan yang merasuki budaya kita. Akibatnya kita mulai bisa rasakan, bukan Tuhan lagi yang menjadi harta berharga kita, tetapi harta kita adalah Tuhan baru yang kita ciptakan beserta segala kemewahan. Itu akibat kemajuan modern dan juga akibat dari salah satu masuknya materialisme. Dalam dunia modern, di mana pola pikir kita sudah dirasuki oleh konsep materialis,
terjadi apa yang disebut pendangkalan makna hidup. Hidup hanya sebatas ada untuk mengejar materi dan kekayaan duniawi tertentu. Mari kita bisa angkat contoh yang nyata di sekitar kita. Banyak para pejabat yang menjabat murni karena mau, bukan murni karena mau menjadi pelayan, tapi juga banyak terjadi di antara kita dan kita saksikan menjabat hanya untuk batu loncatan memperkaya diri, sehingga kasus korupsi terjadi. Seringkali kami para pastor, Romo, Water, seringkali juga tidak murni motivasi, bukan menjadi pelayan umat, tapi menjadi pelayan untuk diri sendiri. Atau misalnya para guru, orang mau jadi guru karena memang ada nilai pengabdian yang dikejar sebelumnya. Tapi saat ini di zaman modern, karena pengaruh berbagai hal, secara khusus materialis tadi, orang jadi guru hanya demi administrasi, hanya demi naik jabatan, atau karena iming-iming tertentu, bukan karena mengabdi, bukan karena lewat guru dia menemukan makna hidup dan perannya sebagai manusia. Itu yang terjadi saat ini, saudara-saudara. Saudara-saudari, Bapak Lenti dan Mama Selmi, saya pernah membaca pemikiran seorang pemikir, namanya Martin Heidegger. Dia mengatakan bahwa manusia menemukan makna hidupnya bukan melulu melalui materi. Orang harus terbuka dan menyadari sentuhan Tuhan yang spiritual dalam hidup, baru bisa menemukan makna hidup. Pengalaman mengenal, disentuh oleh Tuhan dan menyadari keberadaan Tuhan adalah pengalaman spiritual. Itu yang kita sebut pengalaman iman. Oleh pengalaman iman akan kehadiran Allah, kita dapat menemukan tujuan dan makna hidup kita. Bahwasanya kita hidup bukan saja untuk dunia ini, tetapi kita hidup untuk Tuhan yang di atas. Hidup untuk Tuhan apa artinya? Hidup untuk Tuhan berarti memberi berkat kepada dunia, kepada orang lain yang hidup bersama di sekitar kita. Jadi itu sumbangan pemikir filsuf Heidegger. Jadi hidup bukan hanya mencari materi, tapi hidup yang bermakna itu mengalami pengalaman disentuh oleh Tuhan, pengalaman spiritual. Saudara-saudara yang terkasih, Mama Selmi dan Bapak Lenti, bacaan pertama yang baru kita dengar dari Mazmur 107 yang juga menjadi tema dari perayaan hari ini. Saya sengaja pilih, dan saya sengaja pilih bukan karena tanpa alasan, bukan karena tanpa dasar. Saya pilih kutipan Mazmur ini secara khusus ayat 8. Biarlah mereka, kita bisa sama-sama saksikan, lihat, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Karena saya secara pribadi cukup mengenal kiprah dan hidup dari Mama Selmi dan juga Bapak Lenti, maka saya memilih Mazmur ini secara khusus ayat 8. Untuk saya, kedua pribadi ini sangat luar biasa. Keduanya adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Seluruh kondisi hidup, pengalaman jatuh bangun hidup mereka selalu renungkan. Kita lihat Bapak Lenti diam-diam, kadang kalau saya duduk dan dia kadang hanya merenung. Tapi itu adalah renungan rohani, itulah suatu pengalaman di mana dia merenungkan hidupnya. Pengalaman jatuh bangun hidup mereka selalu renungkan, saudara-saudari. Mereka tidak sendirian, tapi selalu dalam dan bersama Tuhan. Mau pengalaman baik atau pengalaman buruk, semuanya disyukuri. Karena mereka percaya bahwa semua pengalaman itu adalah penyelenggaraan Tuhan atas hidup mereka. Dan lewat semua pengalaman baik buruk itu, mereka yakin
Tuhan hadir menyentuh hati mereka, menguatkan, meneguhkan, sekaligus membuat mereka terus berpasrah dan serah diri kepada Tuhan. Itu pengalaman saya berada bersama mereka, mulai dari saya frater tingkat 2 hingga saat ini ditabiskan. Kekuatan, kesuksesan, apa yang mereka peroleh saat ini bukan terutama karena dibangun atas fondasi materi atau harta yang banyak, tetapi karena kesadaran akan tahu bersyukur kepada Tuhan yang selalu mampu membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena itu, kenapa saya mengambil ini? Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala penyelenggaraan. Karena itu saudara-saudari, Mama Selmi dan Bapak Lenti, saya kira tidak berlebihan kalau saya bilang pengabdian yang begitu panjang Bapak Lenti dan Mama Selmi sebagai pendidik terjadi berkat kedekatan relasi keduanya dengan Allah. Relasi dan kedekatan dengan Tuhan tidak hanya selesai di dalam doa dan perayaan misa kudus. Mama Selmi ini jam 3 itu dia sudah bangun untuk kerahiman ilahi. Jam 6 mau sibuk sekalipun, satu hari itu jam 6 pagi dia sudah di tuang mut di kapela. Dan kedekatan dengan Tuhan tidak hanya selesai dalam doa dan misa, tetapi relasi kedekatan dengan Tuhan sampai pada satu pembentukan sifat dan karakter ada dalam diri mereka. Ketika kita berada dengan Mama Selmi, Bapak Lenti, ada pengalaman bahwa belas kasih dan kemurahan Tuhan hadir betul dalam diri mereka. Jadi ini yang menjadi pengalaman yang sangat menyentuh untuk saya. Jadi doa dan misa tidak hanya selesai di gereja, tapi harus membentuk karakter dan sifat kita yang berbuah pada orang dapat senang ketika ada bersama kita. Dan ini saya alami. Dari kisah Injil yang baru kita dengar, Injil Matius, kita mendengar bagaimana Yesus menasihati kita untuk tidak khawatir. Kekhawatiran adalah hambatan untuk percaya. Kekhawatiran adalah rintangan untuk iman dan pasrah kepada Tuhan. Dalam merenungkan perjalanan hidup Bapak Lenti dan Mama Selmi, saudara-saudari, sebagai guru pun, sebagai orang tua, saya menyaksikan model kehidupan yang sungguh jauh dari rasa khawatir. Ketika ada masalah di rumah atau di luar rumah, Bapak Lenti dengan ketenangannya tidak menunjukkan kekhawatiran. Mama Selmi yang biasanya kita lihat gembira tidak juga menunjukkan kekhawatiran. Tidak ada kata khawatir dalam hidup. Karena apa? Karena semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dan sekali lagi ini yang menjadi pembelajaran penting bagi kita dan juga bagi saya secara pribadi. Saudara-saudari, ketika kekhawatiran datang, selalu saja ada cara untuk tenang. Selalu ada cara untuk sabar dan coba menemukan jalan. Dan itu dilakukan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi jalan keheningan seperti yang diambil oleh Bapak Lenti, dan jalan doa yang biasanya dilakukan oleh seorang Mama Selmi. Jadi keduanya saling melengkapi. Jalan keheningan dan juga jalan doa. Dan ini yang patut kita tiru. Perkawinan Katolik hanya bisa hidup dan berkembang dan berbuah ketika saling melengkapi. Bukan api dengan api, tapi api dengan air. Ketika kita saksikan Bapak Lenti jalan keheningan, Mama Selmi melengkapi dengan jalan doa, sehingga berbuah dengan kesuksesan dalam hidup. Dan saudara-saudari, saya sendiri yakin doa tidak pernah ada yang sia-sia. Lewat doa, Bapak Lenti dan Mama Selmi selalu meyakinkan saya dan anak-anaknya. Tuhan selalu menunjukkan jalan. Tenang saja, Tuhan selalu menunjukkan jalan. Tuhan selalu membatalkan apa yang tidak Dia kehendaki bagi kita dan membuka kesempatan baru untuk apa yang kita harus lakukan. Sekali lagi, Tuhan selalu punya cara membatalkan apa yang tidak Dia kehendaki untuk kita dan membuka kesempatan baru, mungkin yang kita tidak suka.
supaya kita lakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Memberikan inspirasi dan motivasi bagi Bapak Lenti dan Mama Selmi untuk mengabdi tanpa takut, mengabdi dengan setia sebagai pendidik selama kurun waktu yang lama. Iman akan firman dan penyertaan Tuhan memampukan mereka berdua sampai pada pemaknaan hidup, bahwa menjadi berkat bagi orang lain berarti mengorbankan sebisanya hidup untuk pengabdian kepada sesama. Maka saudara-saudari, mari kita mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjadikan harta kita bukan sebagai Tuhan, tapi Tuhan saja adalah harta kita satu-satunya. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdiri, kita membaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, marilah kita dengan segenap hati memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa-doa kita. Bagi Bapak dan Mama, serta Bapak Ibu Guru yang telah purna bakti, ya Bapa, karuniakan kesehatan, hikmat, dan kebijakan-Mu, agar Bapa dan Mama, serta rekan seperjuangan, walaupun purna bakti, tapi tidak paripurna, menjadi figur teladan hidup bagi generasi anak dan cucu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi generasi anak-anak, ya Bapa, curahkanlah Roh-Mu ke atas kami sebagai generasi penerus, agar kami mampu belajar dan mengikuti teladan hidup yang diwariskan generasi orang tua kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Kakak Pater Erik yang akan berangkat ke tanah misi Irlandia, Tanta Suster Gertrudis PIJ, serta para pastor dan biarawan-biarawati. Ya Bapa, kiranya Engkau terus menyertai dan membantu hamba-hamba-Mu mengemban tugas dan pelayanan serta penggembalaan sesuai amanat agung-Mu yang mulia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan keluarga ini, ya Bapa, karuniakan kami
iman dan pengertian akan kasih karunia Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami tetap belajar mengucap syukur dalam segala keadaan dan apapun situasi hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh keluarga besar, sanak saudara, sahabat, handai taulan, serta kerabat yang tidak sempat hadir bersama kami pada perayaan ini. Ya Bapa, kiranya penyertaan dan pemeliharaan-Mu tetap menyatukan kami sebagai tubuh Kristus yang utuh, yang tidak terpisahkan oleh tugas kepentingan masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, demikianlah doa-doa permohonan kami umat-Mu. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pujilah Tuhan Allah semesta alam, sekali kemurahan dan menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur manusia manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Pujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau tidak hanya memberkati hidup kami dengan kelimpahan berkat, tetapi Engkau juga memberikan Putra-Mu, Yesus Kristus, bagi penebusan dosa kami. Kami membawa persembahan dan hati kami sebagai ungkapan syukur kepadamu. Berkenanlah untuk menerima dan menguduskan semuanya ya Tuhan Allah, agar berguna bagi hidup kami, serta penyebaran kasih dan karya keselamatan-Mu bagi dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan, marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih, engkau menciptakan umat manusia, demikian pula engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan dikau dengan pujian yang indah tanpa henti seraya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah ini. Surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan, terpujilah yang nyata, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kita ambil bagian dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat,
oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Edwaldus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga secara khusus dalam perayaan ini untuk Bapak dan Ibu Pak Valens dan Ibu Anselmia, yang bersama kami bersyukur kepadamu untuk segala penyertaan Roh-Mu bagi hidup dan karya pengabdian mereka selama ini. Juga anugerahkanlah kepada mereka kesehatan dan kegembiraan ketika mereka memasuki usia purna bakti. Berkatilah juga segenap anggota keluarga, anak-anak dan cucu-cucu mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling membagikan salam damai.
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saudara saja, tubuh dan darah Kristus. Minum anggur.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami telah merenungkan firman-Mu dan menyantap santapan rohani tubuh dan darah. Kiranya terimalah ungkapan syukur kami untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah dialami oleh keluarga besar Bapak Lenti dan Mama Anselmia yang juga kini memasuki masa purna bakti sebagai pendidik. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami selalu sesuai dengan kehendak-Mu dan pandangan kami senantiasa terarah pada keselamatan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita menerima berkat penutup, ucapan terima kasih wakili keluarga juga untuk Pak Romo John dan juga Saudara Pater Ito, dan juga untuk kita semua yang sudah terlibat ambil bagian dalam Pranekaristi pada malam hari ini. Dan juga ucapan terima kasih secara khusus untuk tugas KOR yang bernyanyi luar biasa mengiringi masa purna bakti dari Bapak dan Mama. Mari kita beri aplaus meriah. Jadi mari kita berdiri, kita mengakhiri Pranekaristi malam ini dengan berkat penutup. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, mereka yang kita doakan, secara khusus Bapak Lenti dan Mama Selmi, dan seluruh doa-doa kita, dan seluruh aktivitas kita sepanjang sisa malam ini diberkati, dilindungi, dijaga dan direstui oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini Pranekaristi Kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah.